Hai guys, ada berita besar dari Starbucks yang baru saja bekerja sama dengan Polygon, di mana mereka akan memberikan loyalty reward dalam bentuk NFT. Apa implikasinya kepada perusahaan-perusahaan yang lain? Apakah mereka akan mengikuti Starbucks juga untuk melakukan hal yang sama? Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Ailo ini. Dan ada juga situasi Ethereum yang menjelang Ethereum Merge yang akan terjadi 1-2 hari ke depan. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame daily-nya. Di time frame daily-nya itu masih bullish. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari berturut-turut bisa close dalam candle yang hijau. Hari ini dimulai dengan semacam penurunan, dia kemungkinan akan retest 21.900 yaitu daerah di high di sini. Dan menurut saya kondisi daripada 4 hourly-nya untuk one daily-nya dulu, RSI-nya itu kemungkinan dia harus tes daerah 50 ya, atau tes untuk garis kuningnya itu juga sangat mungkin untuk terjadi. Jadi posisi sekarang masih bullish, tetapi untuk 4 hourly-nya dia berada di area overbought, jadi sangat tinggi sekali di sini di daerah di atas 70. Selama ini kita jarang berada di daerah di atas 70 tersebut ya. Jarang sekali, cuma sebentar aja, namun pada saat ini kita cukup lama, dari tanggal 9 September, kita sudah dalam posisi overbought untuk time frame 4 jamnya, dan mungkin ada sedikit bearish divergence yang terbentuk ketika harga ini naik dari sini, teman-teman ya. Oke, untuk ininya, kalau misalnya dia ada koreksi, kemungkinan besar dia bisa retest ke daerah 20.500, 20.600 ada di daerah sini. Jadi ini adalah high sebelumnya yang ada di sini. Posisinya dia sudah membentuk higher high, dia sudah lebih tinggi daripada 21.900 dan lebih tinggi daripada ini. Jadi kemungkinan kalau misalnya nanti ada koreksi, dia akan ke daerah-daerah ini, sekitar ini 20.000 mungkin, untuk membentuk struktur higher low. Kalau misalnya untuk skenario bullish-nya ya teman-teman. Oke, mungkin akan ada sell off yang terjadi ketika Ethereum Merge berlangsung, atau ada berita inflasi yang akan diadakan besok. Jadi besok ada berita inflasi, kemudian nanti 2 hari lagi ada Ethereum Merge, mungkin itu bisa memberikan volatilitas, dan Bitcoin juga bisa mungkin tidak tahu apakah akan naik atau akan turun. Yang pasti daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang sangat wajar untuk terjadi koreksi. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum di time frame daily-nya kita lihat kalau dia sedang retest daerah 1.700 di sini. Jadi yang saya tandain di sini, jadi kelihatan banget dia sempat turun ke bawah, namun belum ada close di bawah situ kalau tidak salah ya. Jadi tidak ada close 4 jam di daerah situ, dan sekarang sedang dalam retest RSI 50-nya. Kemungkinan dia bisa naik lagi ke harga yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya berita CPI besok itu bagus untuk Bitcoin, jadi Ethereum juga akan mengikuti bullish. Kalau misalnya berita CPI-nya itu jelek, maka mereka akan sama-sama turun ke bawah. Dan mungkin di tanggal 15 di Ethereum Merge bisa terjadi sell off ya. Jadi sell the news event sangat mungkin untuk terjadi, sangat mungkin untuk terjadi. Oke, namun dari strukturnya itu dia sudah membentuk yang namanya higher high di sini. Higher high di sini dibandingkan dengan di sini, tapi kita tetap harus berhati-hati apakah ini sedang dalam posisi wave 2-nya atau bukan. Wave 2 itu jadi dia setelah ini adalah wave 1-nya. Wave 1-nya kita bisa, habis itu ini adalah wave 2-nya yang sedang terjadi, dan dia bisa mungkin ngetes daerah 1.300 di sini ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu skenario-nya, berarti 1, 2. Jadi itu adalah skenario-nya. Wave 1, wave 2. Kalau misalnya dia bisa lebih tinggi juga itu masih sangat mungkin sebenarnya. Wave 2 kadang-kadang kalau tidak salah bisa lebih tinggi daripada wave 1-nya. Kemudian akan ada semacam penurunan ke bawah dari situ. Mungkin bukan wave 2-nya, tetapi ABC-nya, B-nya itu kemungkinan bisa lebih tinggi daripada puncak di wave 1-nya. B-nya ini sekarang sedang terbentuk.
Oke, untuk Cardano bagaimana? Untuk Cardano juga saya masih bullish untuk Cardano, meskipun dari 3 hari terakhir ini dia ada penurunan. Menurut saya dia masih bisa ke $0,55 ya. Oke, apalagi menjelang fasil hard fork. Dan ini ada Phantom FTM yang di request oleh salah satu teman-teman kita. Oke, kita lihat ke time frame daily-nya. Kalau kita lihat, ini dia mengikuti harga Bitcoin dan yang lainnya, karena FTM ini merupakan koin yang market cap-nya sudah besar, jadi dia cenderung untuk mengikuti Bitcoin. Posisinya sekarang belum ada tanda-tanda bullish, meskipun dia membentuk yang namanya higher low di sini. Memang bisa merupakan tanda awal bullish, tetapi belum terkonfirmasi bullish. Dia harus lepas daripada garis resistance ini yang bisa saja berada di sini, atau dan bisa, kalau misalnya mau lebih objektif, kita bisa gunakan garis resistance yang horizontalnya seperti ini ya. Jadi dia harus lewat dulu $0,41 agar bisa naik, agar bisa confirm bullish. Jadi ini adalah W pattern yang sudah terbentuk. Oke. Atau dia setidaknya dia menembus daerah resistance yang garis miring ini. Oke, jadi belum ada tanda-tanda bullish-nya, masih tanda awal, tetapi belum cukup. Dan sekarang situasinya itu masih mengikuti harga Bitcoin, jadi hanya bisa mengikuti saja. Dan untuk Nasdaq bagaimana? Untuk Nasdaq kita lihat dia sempat bounce daripada golden pocket-nya itu yang berada di sini. Kemudian dia sekarang di atas 38,2-nya. Kalau dia bisa membentuk support yang kuat di 38,2-nya, maka dia bisa ke daerah sini 13.100-an di Fibonacci selanjutnya. Dan kalau kita lihat juga untuk di SY, bagaimana dia sedang berada di support. Jadi garis ini sangat jelas ya teman-teman, sudah menjadi support daripada di SY selama ini. Dan sama juga kalau misalnya breakdown ke bawah, itu bagus untuk Bitcoin. Kalau misalnya dia bounce dari sini, dari garis support ini, maka itu buruk untuk Bitcoin dan saham. Oke. Dan ini ada berita dari Ethereum, di mana CME Group itu dia mengeluarkan options ETH. Jadi investor bisa memprediksi apakah ETH itu akan naik di harga tertentu atau turun di harga tertentu. Itu sekarang sudah tersedia derivatif untuk ETH. Nah, CME Group ini dia salah satu yang mengeluarkan futures, Bitcoin futures di tahun 2017, dekat-dekat tahun 2018, dan ini merupakan tanda puncak. Dan di tahun 2021 juga di bulan November atau di bulan Oktober kalau tidak salah, di mana ini merupakan dekat-dekat dengan all-time high-nya, CME Group juga mengeluarkan Bitcoin ETF di CME Futures. Jadi Bitcoin ETF muncul di sini. Nah, sekarang dia mengeluarkan Ethereum options di sini. Jadi orang-orang dari dua histori yang sebelumnya ini cenderung untuk turun, setelahnya turunnya lumayan banyak. Nah, kali ini ada Ethereum options yang dimunculkan oleh CME Group ini, dia ditaruh di sini. Nah, orang-orang takut hal yang sama akan terjadi seperti Bitcoin Futures dan spot ETF ini, di mana harga akan turun setelah CME Group ini mengeluarkan produk barunya ya. Jadi kita tetap harus berhati-hati, Ethereum Merge bisa menjadi sell the news event. Dan dari Whale Alert juga, Whale sudah siap-siap untuk menjualnya. Kita bisa lihat ini ada 120.000 Ethereum senilai $200 juta itu ditransfer ke Binance. Dan ini kita akan lihat kerjasama antara Starbucks, Odyssey, dan Polygon yang baru saja muncul kemarin ini. Nah, ada beberapa pemikiran dia dan bagaimana hal ini akan bekerja. Jadi ini cukup bullish untuk dunia kripto, untuk dunia NFT, untuk ekosistem Ethereum, dan layer 2 juga, karena Polygon adalah layer 2. Jadi kalau misalnya kripto itu akan mati, akan hancur, maka perusahaan besar seperti ini itu tidak akan
mungkin tidak akan mau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kripto yang sudah ada sekarang, tetapi malah makin banyak kerjasamanya. Itu menunjukkan bahwa adopsi daripada kripto itu semakin meningkat, ya. Dan Starbucks sebagai pionir perusahaan besar yang menjual retail kopi secara retail, ini bisa ada potensi diikuti oleh perusahaan-perusahaan kopi lainnya. Jadi secara jangka panjang kripto Bitcoin itu sangat bullish, ya. Nah, kenapa ini merupakan hal yang sangat besar sekali? Karena Starbucks itu adalah perusahaan multinasional dengan penjualan 29,1 miliar dolar di tahun lalu. Dia akan memunculkan loyalty reward-nya menggunakan NFT. Dia akan menarik jutaan pengguna baru untuk menggunakan NFT melalui aplikasi Starbucks mereka. Mereka akan memvalidasi pengalaman sesuatu yang dihidupkan oleh Web3 sebagai salah satu jalan untuk agar customer-nya itu lebih dalam lagi mengenai engagement dan loyalty-nya, ya. Jadi engagement-nya itu lebih kerasa antara Starbucks dengan customer-nya, dan loyalty-nya juga lebih kerasa, ya. Jadi melalui program NFT ini. Nah, saya sangat yakin Starbucks itu adalah satu dari perusahaan-perusahaan pertama yang memiliki ukuran penjualan seperti ini, yang mengintegrasi NFT di program loyalty mereka di skala yang besar. Ini sangat signifikan karena banyak sekali keputusan-keputusan dan pembuat keputusan di perusahaan tersebut, di perusahaan-perusahaan yang lain maksudnya, untuk mengikuti Starbucks daripada memimpin. Sekarang mereka bisa mengikuti Starbucks. Jadi kemungkinan besar loyalty program ini menggunakan NFT ini akan bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain juga. Di mana cara kerjanya? Nama programnya itu adalah Starbucks Odyssey. Jadi semacam perjalanan di mana mereka akan melakukan beberapa hal. Ini adalah loyalty reward-nya. Customer dan pekerjanya itu yang berada di Amerika Serikat saja untuk sampai sekarang ini dapat mendapatkan atau membeli stamp collectible digital dalam bentuk NFT. Member-member bisa mengengage di perjalanan Starbucks Odyssey ini dengan melakukan beberapa aktivitas seperti bermain games yang interaktif dan mengikuti challenge-challenge yang menarik untuk lebih mendalami soal pengetahuan mereka soal kopi dan Starbucks. Member-member ini akan diberikan reward kalau mereka sudah berhasil menyelesaikan perjalanan mereka dengan digital collectible journey stamp dalam bentuk NFT. Member juga akan bisa membeli stamp limited edition dalam bentuk NFT juga melalui marketplace yang dibuat oleh aplikasi Starbucks Odyssey ini. Stamp limited edition juga akan tersedia untuk seluruh member untuk dibeli langsung menggunakan credit card di aplikasinya. Tidak perlu pakai wallet kripto atau cryptocurrency atau koin tertentu. Ini merupakan strategi yang tepat karena kompleksitas kripto itu seharusnya berada di balik layar saja, jadi tidak usah dimunculkan di front end-nya. Masing-masing stamp digital collectible ini akan menginclude poin-poin berdasarkan ini semacam NFT gitu ya. Jadi NFT ada kelangkaannya dan stamps-nya itu bisa dijual belikan sesama membernya di dalam marketplace. Jadi ini sama seperti yang dilakukan oleh komunitas kripto. Jadi ada OpenSea, ada Lux, ada Rarible. Masing-masing dari kita bisa menjual beli NFT yang sudah tersebar tersebut. Stamp yang sudah terkoleksi tersebut, poin member akan naik, jadi bertambah,
dia akan meng-unlock akses ke manfaat-manfaat yang lebih unik dan pengalaman-pengalaman yang lebih unik juga, seperti ada kelas virtual membuat espresso martini, kemudian akses ke merchandise yang unik, dan bisa trip ke Starbucks Hacienda Alsacia. Jadi pertanian kopi Starbucks Hacienda Alsacia di Costa Rica. Dia sudah menghabiskan banyak waktu di real life, memberikan saran kepada brand-brand bahwa mereka harus menggunakan NFT untuk digital membership-nya. Jadi ini sangat praktis sekali kalau misalnya ada perusahaan gede Starbucks yang menunjuk ke perusahaan-perusahaan yang lainnya. Saya udah bilang loh, sekarang saya udah luncurin program NFT-nya. Perusahaan-perusahaan lain itu akan mengikuti menurut saya. Program loyalty adalah salah satu contoh use case yang sangat baik untuk teknologi NFT. NFT bisa menjadi kendaraan yang sangat simple bagi seseorang untuk merecord perjalanan mereka dengan suatu brand dalam cara yang menarik, interaktif, dan artistik. Menurut dia akan ada banyak CMO ini, kayaknya Chief Marketing Officers, jadi petinggi marketingnya, ini akan langsung melihat announcement ini Starbucks dengan Polygon dan berpikir bahwa kita membutuhkan strategi Web3 secepat mungkin, as soon as possible. Ini sangat bagus untuk seluruh dunia Web3, yaitu tempat di mana kita berada sekarang. Kita berikan ucapan congratulations buat Polygon yang sudah berhasil bisa bekerja sama dengan Starbucks. Kamu bisa mendapatkan brand-brand besar untuk ikut dalam dunia kripto. Sungguh merupakan hal yang sangat bullish sekali di dunia kripto, dan ini juga yang membuat saya kenapa bullish untuk koin-koin NFT dan koin-koin Metaverse juga, dan Layer 2 juga ya. Jadi karena koin-koin NFT Metaverse itu ada fungsinya itu bisa dikaitkan dengan apa yang sudah ada di dunia nyata sekarang ini. Contohnya adalah ini, Starbucks Polygon, mereka membuat loyalty reward programnya. Mungkin masih terkesan simple dan ini masih merupakan awal-awal saja, masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan dengan teknologi blockchain, NFT, Metaverse, dan lain-lain. Sungguh secara jangka panjang, kripto itu akan sangat besar pengaruhnya kepada dunia ini. Kita sudah melihat Starbucks, walaupun masih di Amerika Serikat, dia sudah bekerja sama dengan Polygon, jadi sangat bullish untuk kripto. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau menanyakan, bisa berkomentar di kolom di bawah ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.